Selamat datang di YouTube Horrors. Iya tadi ya, ini Vagrant. Cara makainya tinggal ngetik komen ini Vagrant init, kemudian nama sistem operasi yang bakal dijadiin VM yang bakal dipakai, dan selesai. Itu buat nyiapin ya. Kemudian setelah kita nyiapin initialize atau ya mempersiapkan Vagrantnya tadi, mempersiapkan environmentnya, kita bisa mulai mendownload Vagrant box-nya dan bikin VM-nya pakai Vagrant App. Kemudian setelah Vagrant App ini nanti selesai, kita bisa akses ke VM-nya pakai Vagrant SSH. Jadi dia pakai SSH ya untuk masuk ke VM. Kemudian kalau mau nge-shutdown VM-nya, kita bisa pakai Vagrant Halt. Kalau kita mau nge-restart VM, kita bisa pakai Vagrant Reload. Kalau mau nge-delete VM, kita bisa pakai Vagrant Destroy. Vagrant Destroy ini berarti dia ngehapus file VM-nya semua ya. Kemudian provisioning. Tadi di awal tadi aku pernah nyinggung nama provisioning ya. Jadi provisioning itu apa sih? Provisioning itu apa ya istilahnya? Dia nge-automasi apa yang kita mau gitu. Apa yang mau kita lakuin di VM. Misal kita mau bikin LAMP stack, kita mau bikin web server, daripada kita install service-nya satu persatu, kita bisa pakai kayak shell script gitu buat nge-automasinya. Atau kita bisa pakai Ansible dan yang lain-lain itu buat nge-automasinya. Nah, automasi ini namanya provisioning. Dimasak lah gitu, dimasak. Provision masak. Iya. Oke, terus ini list dari Vagrant provisionernya ya, list dari kokinya yang memasak itu ada file, jadi kita bisa pakai file buat kita jalanin gitu, kayak binary file atau file apa gitu. Kemudian ada shell, ini shell script, kita bisa pakai kayak bash script buat jalanin komen-komen di Linux di VM-nya. Kemudian ada Ansible, bahkan kita juga bisa pakai Docker di Vagrant. Selain itu juga ada Puppet, Chef, dan Salt. Yaitu jenis-jenis provisioner yang umum dipakai di dunia DevOps. Nggak bakal aku jelasin satu persatu ya karena kebanyakan. Oke, kemudian lanjut ke file konfigurasi. Di Vagrant itu ketika kita pertama kali menginitialize Vagrant, ketika Vagrant init, Vagrant bakal nyiapin sebuah configuration file yang namanya nanti jadi Vagrant file gitu di dalam folder. Nah, Vagrant file ini fungsinya itu untuk mendeskripsikan, untuk nyiapin konfigurasi dari mesin yang bakal dijadiin VM, dari VM kita nanti, kayak mau pakai VM namanya apa, terus OS-nya apa, network-nya nanti mau gimana, apakah dikasih hostname, apakah termasuk juga provisioning tadi ya, apakah mau ada provisioning, apakah mau diupdate, dan lain-lain. Kita bakal belajar itu juga nanti. Oke. Oh, udah, mari.
Oh iya, kita langsung masuk ke hands on-nya saja. Kecepatan nggak, Rek? Apa ada yang mau ditanyain dulu sebelum masuk? Oke, kalau nggak ada, terminalnya kelihatan ya. Tulisannya Aman. tulisannya gimana? Jelas nggak? Zoom satu kali lagi deh, coba. Gedein dikit, nah udah hitam sama aja. Kalau hitam di streamingku jelek banget ya, tadi pixelated. Dulu mungkin. Fontnya tambah di zoom aja sekali lagi. Atau digedein fontnya. Nah, mantap. Pixelated enggak di sana? Apa? Pixelated pecah-pecah. Enggak sih. Aman. Hitam putih gini kalau gitu ya. Oke. Jadi kalau nggak tontonin, ayo kita coba bikin Vagrant sederhana aja. Sebenarnya aku udah nyiapin beberapa ya. Ada CentOS, ada Ubuntu, ada Windows, ada WordPress. Jadi kita bikin yang baru aja sederhana. Aku mau bikin VM. VM-nya pakai sistem operasi Ubuntu 18.04. Berarti aku tinggal ngetik Vagrant init. Ini pun juga sebenarnya cukup. Atau kalau mau lebih lengkap lagi, kita bisa pakai ini. Spionik tanpa. Nah, ini dapat dari mana? Ini bisa kita dapat dari webnya Vagrant App, dari Vagrant Box-nya itu di sini ya, Discover Vagrant Box. Kita tinggal nyari mau pakai sistem operasi apa dan apa. Udah banyak banget, ada Ubuntu, CentOS, dan lain-lain. Nanti yang kita penting cuma ini aja. Oke. Misal aku pakai Ubuntu, Vagrant init Ubuntu /Bionic64. Enter. Udah selesai. Vagrantnya udah siap, udah diinisialisasi. Kalau kita cek, ada file namanya Vagrant file. Lalu kita get Vagrant filenya, Nah, ini isi Vagrant filenya itu kayak gini. Udah dijelasin semua, udah dibantu juga isinya mau apa, konfigurasinya apa aja. Ini konfigurasi defaultnya kayak gini, apa istilahnya, minimal install. Instalasi minimalnya kayak gini. Yang pertama itu ada Vagrant configure, itu versi 2, do config. Itu buat nyiapin konfigurasi Vagrantnya. Kemudian ada config.vm.box. Ini box yang mau kita pakai. Tadi aku sebutin pakai Ubuntu /Bionic64, masuk di sini. Kalau kalian mau pakai yang lain, kalian bisa ubah ini. Kemudian di bawahnya lagi ada config.vm.box check update. Ini dia buat ngelakuin update ke Vagrant Box-nya ini. Misal dari pemilik dari Ubuntu-nya
dia memperbarui Bionic 64-nya, memperbarui Vagrant Box-nya. Nah, itu kita bisa otomatis nge-update juga ngikutin versi terbarunya pakai ini. Ini secara defaultnya itu udah true ya, jadi kalau kalian hilangin komennya ya jadi false, berarti nggak ada update, versinya tetap itu aja. Kemudian selanjutnya ada config.vm.network forwarded port bla bla bla. Ini sesuai namanya, dia ngebikin sebuah forwarded port untuk mapping dari guestnya dari port 80 ke hostnya port 8080 ini misalnya. Jadi misal kita aksesnya dari luar gitu, berarti kan host. Kalau kita mau masuk ke port 80-nya Ubuntu Bionic 64, kita perlu nambahi port ini. Kayak kalau kita masuk ke web servernya, berarti kan localhost /2 8080 di host mesin. Nanti di questnya jadi port 80. Itu namanya forwarding. Kemudian di bawahnya ini juga sama, forwarding port juga. Tapi dia ada tambahan host IP-nya ya. Ini penjelasannya sudah ada di atas sebenarnya. Create a forwarded port mapping bla bla bla. Jadi buat sebuah port forwarding dari port 80 di guest ke port 8080 di host dengan host IP-nya 127.0.0.1. Berarti dia hanya bisa pakai ini doang buat akses ke guest, ke guest. Nggak bisa pakai IP lain, jadi sifatnya host only. Kemudian selanjutnya nanti masih berhubungan dengan networking, ada config.vm.network private network IP bla bla bla. Ini ya sesuai penjelasan di atasnya, dia membuat sebuah private network. Kalau di VirtualBox itu kayak host only, jadi aksesnya cuma ke host doang, nggak bisa keluar. Kemudian dikasih IP 192 bla bla bla. Lalu di bawahnya lagi itu berhubungan dengan network juga, tapi dia membuat public network. Biasanya nyambungnya langsung ke bridge. Kemudian ada config.vm.sync folder. Ini dia bikin sebuah sync folder atau shared folder bersama antara host mesin dengan guest OS. Jadi misal di sini ini titik slash data ini ada di host mesinnya, kemudian tujuannya linknya kita masukin ke slash vagrant data di VM. Kemudian di bawahnya lagi ini mulai masuk ke provider spesifiknya. Kita cuma pakai VirtualBox saja di sini. Contohnya pro VirtualBox. Kita bisa nyalain ini config.vm.provider VirtualBox VB. Jadi ya ini fungsinya buat jalanin konfig-konfig yang sifatnya itu bukan untuk dari VirtualBox-nya sendiri. Kalau kalian pernah pakai VirtualBox kan pasti ada settingannya tuh, preference-nya.
konfigurasinya. Nah, ini versi command line-nya gitu. Versi command line dari settingan di VirtualBox yang biasanya dipakai. Misal gini ada vb.gui, berarti nyalain GUI-nya gitu. Kemudian ada vb.memory, ini buat mendeklarasikan berapa besar memori yang mau dipakai buat VM dalam satuan megabyte. Kemudian di bawahnya lagi kita masuk ke provisioning. Contohnya di sini dia nyiapin provisioning untuk nge-install ini Apache 2. Di caranya ya kita tinggal nge-uncomment ini, komen untuk provisioningnya itu config.vm.provision, kemudian provider provisionernya itu mau pakai apa. Tadi kan ada banyak, contohnya di sini kita pakai shell, kemudian inline, berarti kita jalaninnya itu di terminalnya. Jadi ketika VM-nya selesai, dia bakal masuk ke VM, ke terminalnya, kemudian jalanin ini, komen-komen di bawah ini. apt update, apt install Apache 2, dan ini penutupnya, dan end, selesai. Ini contoh file konfigurasi dari background file-nya dari Ubuntu Unix 64. Kebanyakan memang di komen karena ya buat tambahan doang sebenarnya. Yang penting itu ini doang sebenarnya, buat nyiapin komen, buat nyiapin VM-nya. Terus kalau mau jalan VM kita tinggal background up, dan dia bakal nge-import box dari Ubuntu /Bionic 64. Di sini ada warning on your version. Oh, berarti ada update dari Vagrant Box-nya tadi. Nah, selesai. Kalau kita lihat di kalau kita lihat di VirtualBox-nya, dia langsung running, ya udah kepake. Ini yang barusan kita install tadi, udah siap. Kalau kita mau masuk, tinggal background SSH. Nah, kita masuk ke Bionic-nya, kita masuk ke Bionic 64-nya tadi. Selesai. Nggak perlu nunggu instalasi yang panjang-panjang, nggak perlu ngisi data-data instalasi yang macam-macam. Kita udah bisa pakai. Kalau kita cek usernya, dia pakai Vagrant. Secara default user yang dibuat ketika kita menggunakan Vagrant itu username-nya Vagrant, password-nya Vagrant. Kalau kita bisa jalan. Ini tadi nggak ada tabelnya. Oh, jalan.
Itu bisa pakai berarti. Itu bisa nyambung ke internet. Ya, udah bisa dipakai buat apapun. Lalu kita cek IP-nya, dia pakai apa networknya. Ini network yang dia pakai. Kayak dia pakai NAT ini. Nah, ya udah selesai. Kalian bisa pakai ini buat apapun. Kalian bisa install web server, kalian bisa install MySQL, dan lain-lain. Kalau mau exit, ya tinggal exit. Tuh, nanti bikin lognya. Ini tadi running ya. Kalau mau di stop, kita bisa pakai vagrant hold. Power off. Kalau kita lihat di VirtualBox Manager-nya, vagrantnya tadi nge-setting apa aja sih? Ini basic biasa. Ini RAM-nya dia secara default ngasihnya ternyata 1 GB. Prosesornya juga secara default dia ngasih 2 CPU. Displaynya karena dia pakai CLI ya cuma 16 MB doang. Kemudian storage-nya secara default dia nyiapin 40 GB. Lumayan ya 40 GB. Tapi ya yang kepake nggak mungkin 40 GB langsung ya. Dia dinamis. Tergantung penggunaan kita juga. Aktual size-nya ada 1 GB. Kemudian nah benar kan dia pakai NAT secara default. Kemudian share foldernya ya, jadi itu buat cara bikin vagrantnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kak pengen tanya. Ya. Tadi itu kan buat akses ke SSH-nya kan pakai vagrant SSH langsung gitu ya. Itu Ya. kalau mau secure copy gimana kayak? Secure copy dari lokal ke VM gitu. Apa? Kalau mau SCP ke SSH-nya itu tadi ya. SCP file gitu, file apa dari lokal, dari komputer bare metal ke virtual mesinnya gitu. Oh SCP. Ya aku nggak kepikiran. Aku nggak jarang banget pakai SCP. Ya karena dia vagrant SSH itu dia kalau kita cek di atas tadi mana tadi? Ya vagrant SSH itu ya vagrant SSH-nya itu dia pakai port forwarding 2222. Misal kita mau SCP, bisa kalian coba SCP-nya dikasih tambahan port 2222. Atau mungkin langsung kita coba aja ya. Bisa kok itu. SFTP atau SCP, tapi itunya portnya sesuaiin aja sama yang itu. Ya, makanya. Tadi aku halt ya. Aku vagrant up lagi. Jadi vagrant SSH itu ya dia cuma SSH biasa aja sebenarnya. Cuma dia pakai port forwarding dari 2222 ke port 22.
running. Ini cek. Pakai imam. SFTP aja coba. Interaktif. Perlu diperhatikan dulu ada di sini ya. Secara default dari konfigurasinya itu Vagrant dia pakai NAT. Jadi kalian hostnya yang di atas, yang di luar NAT itu nggak bisa asal SSH ke dalam Vagrant tadi, makanya pakai port forwarding. Kalau kalian cek di sini ya ini ada port forwardingnya tadi. SSH dari host IP ini, dari port ini, masuk ke guest di port ini. Jadi misal kita admin tadi berapa ya? Jadi misal apa tadi saja habisnya dia nggak bisa. Time out udah. Ya timeout ini dia nggak bisa join. Dan kalau kita pakai custom IP ini buat sini, kemudian portnya tadi enggak ya kira-kira Nggak bisa kayaknya. Hostname-nya kan nggak di itu bisa aku lupa. biasa aja. Min Kalau portnya pakai DSP Min P. terus spasi 22. min P 2222. Ya bisa pakai mimpi juga. 127. Apa enggak? Yes. Permission denied. Oh ya. Public key-nya belum di ini mau generate aja dulu. Ya nggak bisa, jadi kalian perlu nyiapin public key-nya dulu ya. Mana ini? Mana? SSH keygen Buat apa? kopas aja sih yang dari server itunya VM-nya. Ya, berarti masuk ke server dulu kan?
kita langsung masukin keynya aja ke sini nanti. Jangan bukan di situ terminalnya. Alah. Izin dulu sendiri dulu. Tapi kita coba lagi bisa masuk enggak ya kira-kira. Oh bisa. Kalau kita udah bisa masuk ke sini berarti harusnya STP-nya juga bisa. Berarti lo bikin nggak ya? Oke, kirim. Tadi pertanyaannya Evan tadi bisa pakai SCP enggak? Bisa. Caranya gimana? Caranya masukin dulu SSH keymu ke Vagrant-nya. Dan karena dia tadi pakai port forwarding, jadi kalian juga butuh tambahan settingan portnya juga. Ya gitu. Gimana? Oke Kak, saya jelas. Makasih. Oke, ya, sip. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Sebenarnya ya udah sampai sini doang sih, nggak perlu jauh-jauh menurutku. Aku cuma mau ngenalin doang ke kalian sebenarnya. Kalau ada yang namanya Vagrant, dia bisa nyiapin VM kalian dengan cepat tanpa perlu ribet instalasi macam-macam. Itu BTW ada pluginnya loh yang Vagrant SCP ternyata. Ya ada ya. Ada, jadi kalau install pluginnya nanti ada tambahan Vagrant SCP gitu. Nanti bisa gini kan. Keren sih pluginnya. Oke, kalau gitu kita apa lagi ya? Coba kita lihat-lihat komen Vagrant itu ada apa aja. Ya, Vagrant ini opsinya ada auto complete, ada box buat instalasi, ada cloud kalau kalian Vagrant cloud, ada destroy untuk menghapus mesinnya, ada help, init, login, ada package. Nah, ini tadi ada pluginnya, dan ada portnya, ada PowerShell, ada provision, ada push. Kalian juga bisa lo pakai RDP ke Vagrant ternyata. RDP itu remote desktop protokol ya, jadi akses lewat GUI bukan CLI. Ada reload, ada resume, snapshot buat backup, buat bikin snapshotnya. Ada SSH, dan kalian juga bisa bikin konfigurasinya SSH config. Dan kalian bisa ngecek status, suspend, upload, validate, version, dan lain-lain. Kita pakai Vagrant Box. Ada banyak subkomennya, data list.
Ini list Vagrant Box yang aku install. Makanya tadi cepat karena udah aku siapin. Kalau kalian belum nyiapin ini, ya kalian perlu download sendiri nanti. Di-download otomatis ya, bukan download sendiri. Perlu download dulu. Sebenarnya kalau Anda ada yang mau ditanyain lagi, aku rasa udah cukup sih. Yang penting kalian tahu kalau ada Vagrant dan cara cepatnya buat install, buat makainya. Kalau Anda ada yang mau ditanyain lagi, mungkin aku tutup aja. Udah malam juga. Sekali lagi terima kasih karena sudah ngeluangin waktu kalian yang pastinya sibuk banget ya. Makasih banyak udah datang. Makasih udah nyimak dari awal sampai akhir. Maaf kalau banyak kekurangan dari aku. Semoga yang aku kasih ke kalian ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi, terutama tentang Ops, tentang DevOps, tentang tool-tools kayak gini, kalian bisa langsung tanya ke aku atau ke divisi Ops. Ya, tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.